ini kita akan belajar tentang kisah heroik gerakan pejuang dengan jalan yang berbeda nih. Nah, salah satu perjuangan datang dari pemuda bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau lebih dikenal dengan BM Dia merupakan tokoh pernasional pejuang kemerdekaan yang memiliki peran besar dalam penyebaran proklamasi kemerdekaan Indonesia hingga ke pelosok negeri loh. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sejumlah tokoh turut hadir dan menjadi saksi perumusan naskah proklamasi yang dilaksanakan di Rumah Laksmana Muda Maeda. Satu di antaranya adalah Burhanuddin Muhammadiyah, atau BM yang merupakan seorang wartawan yang terlibat dalam penyebaran berita kemerdekaan Indonesia atas perintah langsung dari Muhammad Hatta. Ia juga menjadi penyelamat draft naskah proklamasi tulisan tangan Soekarno. Baiklah, mari kita mengenal lebih dalam lagi sosok BM Sejumlah 6 yang kita akan membahas. Dari number 1 sampai number 6. Number 1. BM Diah lahir di Kutaraja yang kini dikenal sebagai Banda Aceh pada 7 April 1917. Ayahnya, Muhammad Diah, berasal dari Baru, Sumatera Utara dan bekerja sebagai pegawai pabean di Aceh Barat. Sementara ibunya, Siti Saidah, adalah seorang wanita Aceh yang taat. Burhanuddin adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Tragedi menghampiri keluarga kecil itu ketika ayahnya meninggal dunia, seminggu setelah kelahirannya. Ibunya, Siti Saidah, dengan tabah mengambil alih tanggung jawab menghidupi keluarganya dengan berjualan emas, intan, dan pakaian. Namun, 8 tahun kemudian Siti Saidah pun meninggal dunia dan Burhanuddin diasuh oleh kakak perempuannya, Siti Hafsyah. Number 2. Meski kehidupannya diwarnai dengan kepedihan, Burhanuddin tidak pernah menyerah. Dalam mengejar cita-citanya, dia belajar di His Hollands Inland School, kemudian melanjutkan pendidikannya di Taman Siswa di Medan. Keputusan ini diambilnya karena dia tidak mau belajar di bawah asuhan guru-guru Belanda yang saat itu menjajah Indonesia. Pada usia 17 tahun, Burhanuddin berangkat ke Jakarta dan belajar di Kesatriaan Institut Bandung. Yang dipimpin oleh Dr. Douwes Dekker. Dia memilih jurusan jurnalistik karena memang memiliki bakat dan minat yang besar di bidang tersebut. Meski tidak mampu membayar biaya sekolah, tekad yang kuat untuk belajar membuat Dekker mengizinkannya melanjutkan pendidikan dan menjadikan sekretaris di sekolah itu. Setelah lulus, Burhanuddin bekerja di Harian Sinar Daily sebagai redaktur. 1,5 tahun kemudian, dia kembali ke Jakarta dan bekerja di Harian Sinpo sebagai tenaga honorer. Tidak berselang lama, dia pindah ke Warta Harian namun hanya bertahan selama 7 bulan karena koran tersebut dibubarkan. Number 3. Tidak patah semangat, Burhanuddin atau BM Diah berinisiatif mendirikan usahanya sendiri yang bernama Bulanan Percaturan Dunia. Pada tahun 1942, saat Indonesia masih dijajah Jepang, Burhanuddin bekerja di Radio Hosokyoku sebagai penyiar siaran bahasa Inggris dan merangkap sebagai pembantu editor di Asia Raya. Disinilah BM Diah bertemu dengan belahan jiwanya, Siti Latifah Herawati. Keduanya bersama-sama bekerja sebagai penyair di kantor tersebut. Herawati tercatat sebagai gadis pribumi pertama lulusan Universitas Columbia, Amerika Serikat yang mengambil jurusan sosiologi dan jurnalisme. Sesuatu yang belum banyak ditekuni kala itu, apalagi untuk perempuan. Kepiawaian Herawati menjadi seorang penyair membuat BM Diah menaruh hati kepadanya. Meski latar belakang kedua pewarta ini berbeda. BM Diah hanyalah seorang rakyat biasa dari Aceh, sementara Herawati berasal dari keluarga terpandang. Namun, hal tersebut tidak membuat dia menyerah untuk meluluhkan hati Herawati. Ia keluarkan keahliannya dalam merangkai kata. Herawati akhirnya yakin bahwa BM Diah
kelak bisa menjadi kebanggaan keluarga. Pada 18 Agustus 1942, keduanya menikah. Dari pernikahan tersebut, BM Diah dan Herawati dikaruniai 2 orang putri, yaitu Adrianiwati dan Nurdianiwati. Sebagai redaktur pelaksana dan wakil pimpinan redaksi Surat Kabar Asia Raya, dia tahu banyak tentang keadaan yang sebenarnya baik di dalam maupun di luar negeri, terutama kekalahan-kekalahan Jepang kepada sekutu. Berpegang pada informasi yang dia miliki, BM Diah kemudian membentuk suatu angkatan pemuda yang baru bebas dari pengaruh kekuatan militer Jepang, yang dinamakan Angkatan Baru. Gerakan ini mempelopori pikiran-pikiran tentang bentuk negara republik, susunan tata negara berbau negara kesatuan, sistem sosialnya kedaulatan rakyat untuk menyongsong kemerdekaan, dan yang tak kalah penting yakni menyusun peta persiapan kemerdekaan. Dia ditangkap kompeni Jepang pada Selasa 7 Agustus 1945 pada pagi hari. Ia dituduh berbahaya bagi tujuan dan kepentingan pemerintah penduduk Jepang. Dia kemudian dipenjara selama sepekan hingga 15 Agustus 1945. Sesaat setelah keluar dari rumah tahanan, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok atas inisiatif gerakan pemuda yang mengantarkan pada perundingan naskah teks proklamasi. Number 4. Tanggal 16 Agustus 1945, malam yang akan mengubah sejarah Indonesia, BM Diah menjadi saksi saat pertemuan tokoh-tokoh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Soekarno-Hatta digelar di kediaman Laksamana Muda Angkatan Laut Tadashi Maeda. Agenda pertemuan itu adalah menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Subarjo menyusun draft proklamasi. Sementara itu, BM Diah, para aktivis, dan para pemuda lain menunggu dengan was-was di ruang tengah rumah Laksamana Maeda. Number 5. Setelah berdiskusi, Soekarno, Hatta, dan sejumlah tokoh PPKI akhirnya menghasilkan sebuah draft naskah proklamasi pada selembar kertas putih. Soekarno kemudian menyerahkan secarik kertas tersebut ke Sayuti Melik untuk ditulis ulang menggunakan mesin tik. Setelah naskah tersebut selesai diketik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta, Sayuti Melik membuang begitu saja draft proklamasi tersebut ke tempat sampah. Namun dengan kecerdikannya, BM Diah mengambil draft teks proklamasi itu dari keranjang sampah dan menyimpannya sebagai kertas rumusan teks proklamasi yang ditulis tangan langsung oleh Soekarno lebih dari 40 tahun lamanya sebagai dokumen pribadi sebelum akhirnya diserahkan ke pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1992. Tindakan BM Diah ini ternyata menjadi kunci bagi kelengkapan arsip tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tak berhenti di situ, dia juga mendapatkan tugas langsung dari bakal wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Bung Hatta, untuk segera mengabarkan proklamasi sesudah naskah proklamasi ditandatangani. Instruksi tersebut sejalan dengan naluri dia yang merupakan seorang wartawan terpanggil untuk menyebarkan berita kemerdekaan ke pelosok Indonesia. Bung Hatta berkata, "Aku berpesan kepada pemuda yang masuk golongan pers, terutama Burhanuddin, supaya menyerahkan giatnya dalam pekerjaan baru, yaitu memperbanyak teks proklamasi dan menyebarkannya ke seluruh Indonesia." Jelang pembacaan detik-detik naskah proklamasi, dia langsung bergegas menunaikan anjuran Bung Hatta agar proklamasi disiarkan secepat-cepatnya dan seluas-luasnya. Ia lantas menggunakan mobil pick-up menyiarkan pamflet proklamasi yang sudah ia cetak di kertas. Pada pagi harinya di sepanjang jalan, bahkan di pasar-pasar Asia Raya ditutup
ketika Jepang kalah dari sekutu pada akhir September 1945. BM Dia berusaha untuk merebut percetakan Jepang Jawa Shimbun. Beruntungnya pihak Jepang yang menjaga percetakan saat itu tidak melakukan perlawanan dan menyerahkan percetakan tersebut kepada BM Dia dan teman-temannya. Tugas wartawan perjuang saya teruskan dengan memberitakan dan membangkitkan rakyat bahwa Indonesia sudah merdeka. Saya gembira karena sebagian rakyat sudah tahu bahwa Bung Karno dan Hatta menandatangani proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berkat kegigihan BM Dia dalam menyebarkan kemerdekaan hingga pelosok negeri, dia menerima bintang Mahaputra Utama dari Presiden Soeharto pada 10 Mei 1948. Ia juga meraih penghargaan berupa Medali Perjuangan Angkatan 45 dari Dewan Harian Nasional Angkatan 45 pada 17 Agustus 1959. Number 6. BM Dia wafat pada 10 Juni 1996 di Jakarta akibat stroke dan penyakit ginjal. Jasadnya kemudian dikubumikan di makam pahlawan Kalibata. Sampai detik terakhirnya, Burhanuddin Muhammadiyah masih menjadi wartawan sejati yang memperjuangkan negara meski tak banyak mengangkat senjata dan bertempur melawan penjajah. Namun, jasa-jasa yang diberikan BM Dia tidak kalah penting. Tanpa perjuangan BM Dia dan rekan-rekan seperjuangan menyiarkan kemerdekaan Indonesia, mungkin kemerdekaan tak akan sampai diketahui masyarakat. Jasa BM Dia dalam menyelamatkan draft naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak dapat diremehkan. Berkat tindakannya, generasi mendatang dapat mempelajari dan menghargai proses perjuangan kemerdekaan Indonesia secara lebih utuh. BM Dia meninggalkan warisan yang berharga bagi generasi penerus bangsa, yaitu semangat juang yang tak pernah padam, kecerdikan, dan keberanian dalam mengambil keputusan di saat-saat kritis. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperjuangkan kemerdekaan dan kemajuan bangsa Indonesia. Hal ini menjadikannya pembelajaran bagi kita dari kisah BM Dia, bahwa tindakan kecil yang kita pikirkan sepele pastinya akan berdampak besar bagi kedepannya. Apalagi berbuat tindakan kecil yang positif nantinya akan membuahkan hasil yang besar pula positifnya. Inilah video penjelasan sosok BM Dia, pahlawan yang tak melulu mengangkat senjata, namun berjuang dengan cara yang lebih cerdik untuk bangsa Indonesia.